Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya kita dapat berkumpul di webinar pada siang hari ini. Dan tema hari ini adalah strategi BNN Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika melalui diseminasi informasi yang efektif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alvinda Cornelia Sumwal yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, salam sehat. Alhamdulillah, selalu sehat ya teman-teman, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga dengan 6M. Apa sih 6M itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan menghindari makan bersama. Tapi kalau makan berdua boleh kok sama saya. Oke teman-teman, selanjutnya nggak perlu berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan. Di sini telah hadir narasumber kita. Ada dua narasumber, yaitu yang pertama Ibu Swastiningsih selaku dosen di Universitas Nasional. Selamat siang Ibu Neng. Siang Dina. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Kapan Ibu kita nongkrong-nongkrong lagi? Tak mau kan? Mau makanya banyak. Jangan gitu dong Bu. Nanti kan Bapak BNN tahu kalau saya makannya banyak. Nanti untuk PPKM lewat ya. Kita Oke Ibu. Siap, makasih Ibu. Ibu mau nanya nih sebelumnya. Bagaimana sih strategi? Oh, gini, Ibu kan satu-satunya dosen di UNAS yang mengadakan webinar series dengan narasumber yang luar biasa nih Bu. Nah, bagaimana strategi komunikasi yang Ibu lakukan untuk mengundang narasumber-narasumber tersebut dengan jenjang waktu yang mendadak Ibu? Nanti boleh tanya ke Pak Roy ya. Gimana bisa ngisi dalam waktu singkat. Tuh. Terus yang lebihnya komunikasi dan silaturahmi aja sih sebenarnya. Tuh. Ada lagi? Mau nanya? Kayak kamu punya tanya? Oke, udah gitu dong Bu. Udah Bu itu dulu. Oke teman-teman, terima kasih Bu sebelumnya. Oke teman-teman, untuk narasumber kita yang kedua nih, ada yang mau kenalan gak sih sama Bapak yang ganteng satu ini? Nah teman-teman, narasumber kita yang kedua ini adalah Bapak Brigjen Pol Roy Hadi Siahaan, SIK SHMH. Beliau adalah Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Baru menjabat ya Pak? baru hitungan hari lah, 2 minggu 3 minggu lah. Boleh diskon lah sama moderator beberapa. Oke. Bapak izin nih mau membacakan riwayat Bapak, riwayat pendidikan Bapak. Boleh Pak. Bapak Roy Hadi Siahaan ini lulus Akpol pada tahun 1993 dan pada tahun 2008 Bapak menjadi DIK SSB dan di tahun 2020 Bapak menjadi Kepala BNN Maluku Utara.
beberapa jaringan napi atau oknum napi antar lapas adalah merupakan satu ungkapan jaringan yang kita analisa berdasarkan informasi yang kita kembangkan secara terus-menerus sehingga nanti kita mendapatkan satu pelaku atau dua pelaku yang berada kebetulan di dalam lapas itu sendiri. Begitu, Mbak. Nanti kalau mau lihat ada cerita sedikit aja, nanti ada pada akhir-akhir dari presentasi saya. Jadi saya akan sampaikan juga di situ. Kalau nanti namanya Mbak Aldina ya? Iya, Bapak, betul. Saya panggilnya Mbak terlalu tua banget, padahal masih muda. Panggil saya juga boleh, Pak. Nanti ya, kalau nggak ada orang saya panggil saya Mbak. Oh, boleh. Oh, boleh, boleh. Pertanyaan yang kedua nih, Pak. Apa nih Bapak mau ketemu saya? Katanya saya disuruh ke Kalimantan Tengah, Pak. Nggak enak lah di depan orang, nanti aja lah saya chat kamu. Japri ya. Oke. Boleh, boleh, Pak. Saya japri ya. Saya juga nomor Bapak sama Bunda. Ya, nanti langsung aja saya mau saya bintang, nanti bayar nanti lewat dia. Oke, oke. Terima kasih Bapak Roy. Ya, Oke teman-teman, selanjutnya kita dengerin dulu nih sambutan dari tuan rumah kita, yaitu Ibu Neng Swastiningsih. Kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Selamat siang, Bang Roy. Mohon maaf ya, teman-teman mahasiswa Masjid, saya panggil beliau ini dengan panggilan Abang karena
moderator dan teman-teman mahasiswa UNAS yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar yang berjudul Strategi BNNP Kalteng melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika melalui diseminasi informasi yang efektif. Sebelum saya memulai, tentunya saya respect sama Neng yang sudah mengundang saya, bahkan saya bahagia, senang bisa diajak bergabung di sini. Kalau boleh jangan dipanggil Bapak lah, karena nanti kalau saya dipanggil Bapak terlalu tua. Panggil abang aja lah karena saya dari Medan gitu ya. Jadi lebih gampangnya saja. Jadi lupa ya, kita nggak ada gap, nggak ada jarak. Karena tujuan daripada kita ketemu dalam kegiatan ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita menyampaikan informasi, sharing, bahkan kalau ada hal-hal yang kurang diketahui oleh teman-teman mahasiswa bisa ditanyakan kepada kami. Karena kebetulan umumnya sebenarnya saya bukan yang pakar, tapi lebih kepada karena kebetulan saya berada di sini, yang mau nggak mau saya mencoba men-share, membagi pengalaman kepada rekan-rekan supaya apa yang menjadi tujuan kita, khususnya dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kami memilih judul atau itu berdasarkan kesepakatan saya dengan Neng bahwa karena audiensnya adalah kebetulan anak-anak milenial, saya yakin anak-anak milenial katakanlah usianya paling 20 ke atas lah gitu ya. Semuanya ini yang rentan terkait dengan mereka yang akan menyalahgunakan narkoba. Bahkan bukan cuma rentan sebagai penyalahguna, bahkan bisa jadi bandar atau kita bisa bilang sebagai produsen juga bisa gitu. Oleh karena itu saya mencoba memainkan judul ini dengan judul bagaimana sih mencegah. Sebenarnya kalau bicara konsep BNNP Kalteng sama dengan konsep BNN yang lain, tetapi karena ini adalah kaitan dengan bagaimana keberadaan saya di sini, saya mencoba menyampaikan kepada teman-teman. Tentunya kalau kita bicara narkotika, sebelum saya masuk ke gambaran umum, di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah jelas-jelas disampaikan bahwa narkotika itu apa, gitu ya. Jadi saya tidak akan secara detail atau mendefinisikan apa, tapi bisa dilihat dari golongan. 3 golongan, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Dan tentunya golongan 1, golongan 2, dan ketiga itu diatur tentang mana yang menjadi konsumsi medis, mana yang untuk pengobatan, dan mana juga yang untuk hal-hal yang berkaitan dengan rehabilitasi. Itu diatur dalam golongan 2 dan golongan 3. Sebelum saya masuk ke tentang narkotika, mungkin teman-teman mahasiswa mengerti bahwa ada yang namanya dulu psikotropika di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 yang sekarang sudah masuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai golongan 1. Sabu-sabu itu sudah masuk dalam golongan 1, sehingga tidak lagi bicara tentang hanya tanaman seperti ganja, kokain dan sebagainya, tapi hal-hal yang dulu sebagai jenis psikotropika sudah masuk dalam golongan 1 di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Itu yang sebagai sekilas awal dulu tentang narkotika. Jadi kalau mas-mas, adik-adik atau mahasiswa yang pengen tahu lebih detail, saya coba lihat di sana. Jadi saya nggak terlalu jauh, bisa dibaca. Tapi yang sekarang yang disampaikan adalah bagaimana sih Provinsi Kalteng dalam hal mengatasi atau berusaha untuk menyampaikan informasi melalui diseminasi informasi itu kepada seluruh kelompok-kelompok yang akan menjadi target. Yang dimaksud di target sini adalah mereka-mereka yang akan disampaikan informasinya siapa. Bisa perorangan, bisa kelompok, bisa mereka juga sebagai penyalahguna narkoba. Itulah makanya dikatakan diseminasi informasi. Sebagai gambaran umum kepada mahasiswa-mahasiswi UNAS, ini sampaikan bahwa BNNP Kalteng ini adalah memiliki jumlah penduduk kurang lebih 2 juta. Maksud saya di Kalteng, penduduk di Kalteng itu 2.714.900 jiwa. Berarti kalau bicara jumlah penduduk yang ada, berarti sasaran kita adalah jumlah penduduk yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Tetapi bagaimana caranya supaya ini sampai kepada masyarakat dengan kondisi apalagi sekarang pandemi itu supaya sampai, berarti ada metode atau metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat supaya masyarakat paham dan tahu. Tadi di bagian awal sudah saya sampaikan bagaimana sebenarnya cara menyampaikan itu supaya sampai targetnya harus ada.
Di sini saya akan menjelaskan kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada, kalau dilihat dari kondisi geografisnya, kita ini memiliki area luas sebesar 153.564 km persegi. Kemudian perbatasan dengan Kalbar, kemudian perbatasan juga dengan Kaltim, perbatasan juga dengan Kalsel. Artinya kondisi kerawanan juga akan dilihat di sini. Bagaimana masuknya narkoba itu baik melalui darat, baik melalui laut maupun melalui udara. Sehingga mau nggak mau beban tanggung jawab dari Kalteng adalah bagaimana upaya untuk mencegah. Jadi sekali lagi yang ingin kita sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada di UNAS bahwa pemberantasan itu adalah bagian dari pencegahan. Kenapa saya katakan demikian? Di satu sisi, penyidikan yang diambil atau yang dilakukan oleh penyidik atau BNNP Kalteng itu adalah mereka bisa mengungkap perkara. Tadi sudah disampaikan oleh saudari moderator bahwa banyak hal yang sudah kita ungkap ketika kita berada di BNNP waktu itu, Maluku Utara. Berikut juga yang ada di sini sama, ada jaringan antar lapas. Jadi mereka sebagai controller atau pengendali. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa mereka-mereka yang dalam fungsi pemberantasan pun sebagai pencegah, preventionnya di sana supaya tidak sampai kepada mereka-mereka sebagai pengguna atau user. Ketika berhasil diungkap, berarti otomatis barang yang ada, narkoba yang harusnya dideliver kepada beberapa pengguna itu tidak sampai. Itulah namanya pencegahan. Jadi kita berusaha di sana. Di sini akan disampaikan juga berapa realisasi anggaran. Kadang-kala kita juga akan bingung, Pak, berapa lama sampai kapan Indonesia masih terbebankan dengan penyalahgunaan narkoba, bahkan semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu, beban tanggung jawab itu bukan ada pada kita. Dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi. Inilah tujuan kita yang ingin kita sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi. Artinya, ketika webinar ini dijalankan, tidak cukup sampai di skup di sini. Tapi bagaimana teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini juga ingin mendeliver itu kepada orang lain. Jadi tidak stuck sampai di sini. Sehingga tujuan dari penyampaian informasi itu tidak hanya sampai pada hari ini, tapi bisa berlanjut. Mengingat jumlah atau audiens yang ada kan cukup sedikit, sehingga mau nggak mau seperti multi level marketing itu bisa sampai kepada orang lain juga. Kita lanjutkan lagi. Tadi sudah saya sampaikan, diseminasi informasi adalah bagaimana kita menyampaikan informasi itu kepada orang lain. Ada beberapa kelompok atau beberapa target yang harus kita sampaikan terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Di sini yang sudah dilakukan oleh BNNP Kalteng ada 722 atau 722.781 yang sudah disampaikan atau terpapar menerima informasi dari kita, dari jumlah penduduk yang ada. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal, ini yang terjadi. Boleh di next kan nggak slide-nya? Moderator atau operator bisa di next kan? Lanjutkan. Next slide, oke ya. Ini yang terjadi. Nah, kemudian keterpaparan masuknya di sini adalah bagaimana masyarakat, bagaimana kelompok tertentu tadi sudah menerima informasi yang sudah disampaikan. Nah, tadi kami sudah sampaikan, nanti ke depan next berikutnya adalah nanti akan saya bagaimana sih metodenya. Sehingga kita mencoba melakukan strategi pencegahan. Karena buat saya, pencegahan itu penting. Sama halnya memang filosofinya orang-orang medis, orang-orang kesehatan adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang kita lakukan sekarang pun, BNNP Kalteng dan BNNP yang lain adalah bagaimana pencegahan itu penting. Kalau kita mau komparasi dengan negara-negara yang sudah maju, ya, pemberantasan itu bukan lagi seksi. Tapi buat saya, pemberantasan itu ada pencegahan itu adalah seksi. Sehingga kalau kita pengen menjadikan negara-negara maju, banyak beberapa negara maju menganggap suatu tempat itu atau negara itu aman adalah bukan dari sisi pemberantasan, tapi bagaimana mereka mencegah barang-barang yang masuk ke dalam wilayah mereka atau wilayah negara mereka tidak sampai, sehingga tidak seksi lagi pemberantasan. Ini yang kita ingin coba. Dalam teorinya, dalam teori narkoba, kalau kita bisa mereduce demand, automatically supply juga nggak ada. Ini yang ingin kita coba jangkau di beberapa tempat, termasuk BNNP Kalteng. Kita mencoba mereduce itu, sehingga nanti supply-nya tidak ada. Kalau supply-nya tidak ada,
otomatis demand juga pasti. Kalau dibalik, demand nggak ada, pasti supply tidak ada. Ini yang kita ingin coba. Dari sarana pencegahan, metode yang akan kita lakukan adalah melalui, di satu sisi sekarang kondisi kita menghadapi corona. Tapi tidak ada kata putus asa buat kami adalah bagaimana upayanya. Jadi kita tampakkan adalah ada beberapa satu media yang kita gunakan adalah melalui media online, media televisi, media radio lokal, kemudian cetak, media cetak, kemudian tatap muka, ada pagelaran seni dan melalui branding. Beberapa kegiatan yang kita lakukan dengan menggunakan media adalah penting untuk sampai kepada masyarakat. Mahasiswa-mahasiswi yang sekarang ini kan lagi tren-trennya menggunakan medsos. Kita masuk juga ke sana. Bahkan tadi kalau saya mau cerita di awal, tolong dong kita di follow, ya sekali lagi ini bukan mau kampanye, follow dong akunnya Kepala BNN, follow dong akunnya BNN. Itulah salah satu informasi yang ingin kita sampaikan supaya masyarakat melihat, oh iya yo kerjanya BNN itu ada loh gitu. Terus masyarakat juga oh iya ada yang harus dilakukan. Termasuk tadi saya bilang, bagaimana informasi yang muncul tentang narkotika itu, apa-apa yang dilakukan oleh pihak-pihak penegak hukum maupun pihak-pihak lain dalam hal pemberantasan narkoba bisa termunculkan di sana. Jadi bukan sekedar kita cuma hanya mau pengen oh iya oh ini loh BNN, tidak, tapi itulah informasi yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia. Bahkan kalau perlu seluruh dunia. Kalau kita mau bicara TikTok, mau bicara tentang Instagram dan sebagainya, itu sudah mendunia. Kita mau sampaikan kepada dunia. Nah oleh karena itu dengan strategi pencegahan yang kita lakukan ini diharapkan masyarakat tahu, seluruh lapisan tahu bagaimana caranya supaya mereka tidak approach pada narkoba, tidak mendekati narkoba itu. Bahkan lebih ironisnya mereka tidak menjadi bandar. Saya berharap ya ini mahasiswa-mahasiswinya Ibu Neng atau Mbak Neng ini nggak adalah pemakai. Takutnya begini ketika kita ngomong begini gitu ya, ini caranya polisi, ini caranya BNN atau caranya supaya kita. Bukan itu tujuannya sebenarnya. Kita pengen. Nggak ada pentingnya, nggak ada gunanya kok menggunakan narkoba itu pasti. Cepat atau lambat gitu ya. Kalau orang bicara tentang pandemi corona adalah dengan katanya virus delta bisa mematikan. Narkoba ini lebih gila. Hari ini memang enggak, tapi besok, lusa, setahun, 2 tahun, 3 mendatang yang akan dirusak adalah otak. Itu pasti. Jadi saya katakan garansi begitu. Bahkan dalam beberapa penelitian, mereka-mereka yang menggunakan jenis narkotika, kokain, heroin, kemudian apakah itu sabu-sabu dan sebagainya, pasti mereka edik. Apa itu edik? Mereka itu akan ketagihan dan ketergantungan. Nah itu yang terjadi karena dia merusak otak dan saraf. Nah ini yang strategi yang kita lakukan kepada teman-teman. Nanti akan bagian lain supaya nggak bosen. Apa sih yang sudah dilakukan Pak Roy ini atau Bang Roy ini waktu di BNN Maluku Utara? Apa sih yang sudah dilakukan waktu di BNP Kalteng saat ini? Dan mana yang sudah dilakukan Kalteng terkait dengan ini? Ini akan kita sampaikan pada slide. Jadi teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa atau mahasiswi bisa nanti melihat di bagian terakhir. Ini terlanjut slide berikutnya adalah dissemination informasi yang kita lakukan melalui media online. Ya, ada website kita, ada media sosial kita, ada Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Di Instagram sekarang ada lucu lagi, ada reel segala itu. Nah kita coba main, jadi kita ikut update lah. Walaupun kita mungkin dalam dekade-dekade usia mungkin di atasnya moderator atau mungkin Mbak Neng ya di atasnya kita mungkin, tapi kita berusaha untuk update. Kita main di semua media. Salah satunya misalkan yang sekarang lagi tren adalah Instagram misalkan. Ya kita main di Instagram. Yang lagi main sekarang kita main di reel juga. Kita coba masuk ke semua supaya masyarakat tahu, semua lapisan tahu bahwa ini loh apa yang harus kita lakukan, bagaimana upaya mencegah ini yang kita lakukan, termasuk informasi-informasi yang berkembang terkait dengan jenis narkoba. Memang sayang sekali, sesungguhnya kalau kita tatap muka ada memang kelemahan di kita. Kalau kita tatap muka sebenarnya kita bisa tunjukkan di sabu, ada ganja dan sebagainya, ini dilihat ya. Tapi karena kita tidak bisa, nggak apa-apa, nanti bisa face to face. Seperti kata misalkan nanti moderator mau face to face, bolehlah kita ketemu, saya tunjukkan. Bukan untuk dikonsumsi, ya, bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk dikenalkan. Dalam beberapa kesempatan, saya ketemu sama beberapa orang
termasuk apakah ibu-ibu, apakah adik-adik anak sekolah dan sebagainya. Mereka nggak tahu sih sabu-sabu itu apa sih. Jadi kalau mau ditanya, oh ya kan Anda bisa akses di internet, ya. Tapi kelihatannya tidak seperti sabu-sabu, seperti tawas. Oh, orang lain kasih, diterima saja, udah ambil saja pada awalnya. Tetapi prakteknya ketika kita coba, kok ada efeknya ya. Nah ini yang saya bilang, efek dari dampak negatif dari webinar adalah kita nggak bisa ketemu. Kita nggak bisa tunjukin langsung ini seperti apa. Termasuk ganja pun sama. Nah kebetulan di Kalteng ini kan ada yang paling marak itulah sabu-sabu dan ganja. Nah ini kita bawa sebenarnya. Nanti kalau adik-adik mahasiswa atau mahasiswa pengen tahu seperti apa, saya akan membuka kontak. Bisa melalui Instagram atau apapun itu kita bisa coba. Kita ngobrol. Mungkin mudah-mudahan kesempatannya bukan hanya hari ini, tapi besok dan seterusnya kita bisa ketemu. Saya sangat senang, saya sangat bahagia bisa menyampaikan ini. Jadi sekali lagi saya bilang, saya dengan tulus hati ingin menyampaikan ini kepada seluruh. Karena kebetulan audiensinya adalah mahasiswa dan mahasiswi, saya sangat bahagia. Sehingga sekarang konsep orang-orang market ganja itu sekarang adalah banyak sasarannya adalah mahasiswa. Ketika saya berdinas di Maluku Utara, ada beberapa tangkapan kita itu sudah sampai kepada anak-anak SD atau SMP. Luar biasa. Diawali dengan mereka mendapatkan barang itu melalui medsos. Ada Instagram khusus yang mereka buat, kelompok-kelompok tertentu untuk menjual daripada ganja itu sendiri. Sehingga pada saat itu mereka terpapar, mereka harus terindikasi atau bahkan juga bisa sebagai penggunanya. Kenapa? Pada awalnya mereka coba-coba, nggak tahu karena mereka tidak mengenal. Setelah mereka mengenal, oh iya, lama-lama ketagihan. Pada awalnya dikasih gratis, lama-kelamaan dia harus beli. Ketika dia tidak punya uang, dia minta sama orang tuanya. Ketika minta orang tua, kebetulan orang tuanya nggak mampu, dia mencuri, timbullah kriminalitas. Itu yang terjadi. Menurut saya, mahasiswa sangat paham dengan ganja seperti apa. Tapi bagi mereka yang sudah pernah pakai, harapan saya sebenarnya bukan mereka yang pernah pakai tahu tentang ganja. Mereka yang sudah yang sudah pakai tahu tentang sabu. Semua kita harus tahu tentang itu. Kita harus paham. Jadi ini bukan untuk konsumsi mereka-mereka yang sudah pernah menggunakan. Tapi bagi mereka yang sudah pernah menggunakan, saya berharap, saya berharap jangan pernah itu gunakan lagi. Karena apapun itu bukan menyelesaikan persoalan. Ya, itu bukan problem solving untuk segala masalah yang ada pada kalian. Nggak ada, saya yakinkan itu. Beberapa pakar bilang bahwa kalian akan merusak generasi dan karena otak yang akan diserang. Saya berharap sekali lagi audiens yang ada di sini, kalau kalian adalah pernah menggunakan stop narkoba, stop pasti. Jangan sampai nanti Anda sebagai pihak lama-lama jadi bandar dan sebagainya. Saya berharap itu. Nah, oleh karena nanti kesempatan berikutnya saya akan membuka, nanti kita akan juga di medsos kita nanti akan kita sampaikan tentang seperti apa. Bahkan kita buat live. Jadi teman-teman atau mahasiswa boleh kita ketemu dan sebagainya dalam kesempatan berikutnya. Kami akan membuka. Bukan pada saat ini aja. Nah, medsos BNP Kalteng, lanjut slide berikutnya adalah ini yang kita punya, ada info BNN Provinsi Kalteng ini sampai sekian. Tapi kalau mau lihat akunnya Kepala BNP Kalteng bolehlah, bisa dicek lah sama teman-teman mahasiswa yang sudah follow ya. Berapa sih kira-kira, Mbak moderator, berapa sih follower saya? Kalanya udah follow saya tapi nggak tahu. 23.000 ya Pak? Nah, kira-kira begitulah. Maksudnya gini, saya mau bukan pamer, tapi artinya gini, ini medsos yang kita gunakan adalah saya bukan semata-mata untuk kepentingan gue, tapi saya sebagai influencer untuk mereka-mereka supaya tidak menggunakan narkoba. Jadi BNN atau saya apapun itu, berapapun follower saya tujuannya itu sebagai influencer untuk mereka-mereka, tujuannya untuk tidak menggunakan narkoba. Itu yang mau saya campaign. Nah ini teman-teman boleh lihat sekalian, nanti kalau bisa di follow. Kita lanjutkan. Beberapa hal yang sudah kita lakukan adalah, lanjut slide berikutnya. Ini tatap muka. Tadi yang saya bilang tatap muka melalui media atau tatap muka mungkin berapa audiens yang ada kita lakukan. Termasuk juga kita bagaimana mengundang pihak-pihak, apakah itu narasumber dan sebagainya, kita lakukan juga. Ini yang sudah kita lakukan.
Lanjut. Kemudian dia bekerjasama dengan radio lokal. Jadi dia bekerjasama dengan radio-radio lokal di wilayah Kalteng. Kemudian menyampaikan informasi tentang P4G. Apa sih P4G ini? Ini lagi rame nih. P4G adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Itu P4G. Saya ulangi. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Nah, di sini saya mencoba menyampaikan sedikit. Jadi kalau bicara tentang narkotika, termasuk juga yang kita akan ungkap dan akan kita coba sampaikan adalah bagaimana juga ada namanya prekursor. Apa sih prekursor itu? Prekursor itu adalah salah satu atau bagian atau bahan pemula dan bahan kimia untuk membuat narkotika. Jadi itu pun yang kita berantas. Jadi kalau di kampung, kalau di beberapa wilayah itu ada tentang zat adiktif. Contoh misalkan, zat adiktif adalah zat yang menyebabkan ketergantungan. Gampangnya saja misalkan adalah rokok itu nikotin merupakan zat adiktif. Kafein itu zat adiktif juga. Kemudian apalagi alkohol juga zat adiktif. Jadi tinggal nanti dilihat mana yang dilarang, mana yang tidak. Apakah zat adiktif narkotika dilarang? Enggak. Sehingga bukan masuk dalam golongan narkotika. Kafein bagaimana? Tidak juga. Tetapi ada beberapa kandungan yang ada dalam misalkan lem iPhone, kemudian di beberapa itu merupakan zat adiktif. Termasuk itu juga yang akan dibahas atau kita akan sampaikan atau kita kampanyekan tentang prekursor tadi. Bahan kimia, bahan apa saja yang akan dicampur untuk menjadi narkotika, apakah itu sabu-sabu, apa ekstasi dan sebagainya. Kemudian ini ingin sampaikan tentang media cetak juga sama, nggak kalah pentingnya kita juga akan menyampaikan itu kepada seluruh masyarakat, bahkan secara nasional, bahkan seluruh dunia. Kemudian tatap muka tadi sudah kita sampaikan, tadi ada yang bisa kita sampaikan dengan kondisi sekarang, COVID dan sebagainya, jaga jarak. Itu bukan satu hal yang menjadi kendala sehingga kita lakukan seperti ini sekarang. Jadi saya thankful banget buat Mbak Neng sudah mengundang saya untuk bisa ketemu dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang ada di UNAS. Kemudian ada melalui pagelaran seni. Next slide. Lanjut. Nah ini ada pagelaran seni. Yang disampaikan ini bukan sekedar cuma tentang narkotika, tapi bagaimana mengkolaborasikan adat tradisi budaya yang ada di satu tempat, kita mengkampanyekan tentang narkoba itu sendiri. Jadi tidak melulu. Jadi saya mau sebenarnya, saya kepala BNP Kalteng tidak mau melakukan itu secara monoton. Ya, jadi ketemu orang ngobrol biasa enggak, tapi saya akan ingin sebenarnya ketika sampaikan kepada mereka, ya mereka paham. Kemudian mereka pengennya apa sih? Bahkan kalau kita mau jujur, penyampaian informasi tentang narkotika atau sosialisasi tentang narkotika itu tidak boleh hari ke hari begitu aja. Ya, nggak boleh itu saja. Tapi saya pengen update sehingga nanti saya coba melakukan penelitian, tanya teman-teman mahasiswa, tanya anak sekolah, tanya juga para rektor. Karena kita mau juga sebenarnya di sini di BNP Kalteng kita ada program namanya Goes to School and Goes to Campus. Jadi kita masuk ke semua lini, kita masuk ke semua tempat, kita masuk ke beberapa lapisan supaya harapannya adalah masyarakat itu tidak mau mengenal apalagi approach terhadap narkoba itu sendiri. Ini yang kita lakukan. Jadi kita ada pagelaran seni. Sekarang contoh misalkan di Kalteng ini apa sih budaya apa, misalkan orang-orang Dayak seperti apa. Mereka enak, mereka maunya seperti apa. Kita mainkan di situ. Jadi melalui pagelaran seni. Kemudian ada branding. Lanjut. Nah karena ini wilayah nggak lepas dari kepulauan, ada laut, ada sungai dan sebagainya. Ini di beberapa kapal kita membuat branding tentang war on drug di sana. Perang melawan narkoba. Jadi itu mempercantik sebenarnya. Jadi orang yang mau naik kapal, apa sih ini kapal apa sih ini? Gitu loh. Oh iya, mereka kan pasti pengen tahu. Kalau mereka misalkan nggak paham tentang bahasa Inggris war on drug, dia mulai buka dong. Dia open dictionary, dia buka itu. Oh iya, ternyata war on drug. Oh iya, perang melawan narkoba. Semakin tertarik. Bahkan mungkin ya, ketika kita buat branding itu di kapal, orang-orang tadinya melihat bahwa kapal itu kapal biasa saja, jadi tertarik, jadi menguntungkan juga dong buat orang-orang yang pengusaha kapal, pasti dong. Nah, sehingga dibuat semenarik mungkin di branding di dalam kapal itu sendiri. Nah, ini juga ada branding secara publik. Sekarang contoh, lanjut, next slide.
Ya, next slide. Waktu saya berapa lama ya, Aldina? Nah ini branding sampai sekarang. sampai selesainya apa aja. Ya, mudah. Mudah-mudahan kamu bosan. Nah, ini branding yang kita lihat. Kalau di Jakarta, di beberapa tempat itu ada beberapa lokasi yang misalkan. Tapi sekarang saya yakin itu katanya mengganggu lingkungan. Tapi ada beberapa tempat di wilayah kita, di Kalteng ini, boleh mereka membuat satu kreasi mereka di tempat-tempat tertentu yang dibolehkan. Ya, seperti ini. Ini branding juga namanya, branding sarana publik. Tapi memang lokasinya, tempatnya itu memang dikhususkan untuk itu. Bukan lagi asal-asal buat branding. Nah, oleh karena itu kita tidak puas. Makanya hari ini selain saya menyampaikan tentang pola atau metode yang saya akan gunakan untuk menyampaikan atau disimulasi informasi, boleh dah teman-teman melihat video cuplikannya. Silakan. Saudara operator bisa membuka. Ada suaranya nggak? Boleh dong nanti kalau ada suaranya. Suaranya Pak. Kalau ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa videonya. Inilah yang kita lakukan. Nah, ini yang kita lakukan. Lanjut aja nggak apa-apa. Kalau nggak ada suaranya nggak apa-apa. Bisa nggak ada volumenya? Kemarin saya udah bilang sama siapa ya? Siapa Mbak Tiara ya? Nah ini Maaf, di saya tidak ada suaranya. Di laptop. boleh dong, boleh kalau lihat kalau ada suaranya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mahasiswa tahu. Teman-teman mahasiswa tahu suaranya. Boleh dibuka aja. Saya nggak apa-apa, nggak tahu tapi teman-teman. Lanjut Mbak Tiara kalau ada operator ya. Coba. Nah ini podcast. Boleh dilihat, cuplikan sebentar podcast yang kita lakukan. Jadi kita sama Genbi, jadi gerakan anak-anak milenial kita podcast sama mereka. Lanjut. Ini World Contract podcastnya Kalteng. Nah, namanya Bisik Tenang. Nah, ini tempat podcastnya Kalteng. Jadi didesain sedemikian rupa.
Nah ini TikTok War on Drug yang kita sampaikan bahwa kita nggak mau monoton buat TikTok, tapi ada itu senjata pola yang dilakukan oleh pihak pemberantasan untuk mengungkap narkoba, ya. Tapi dengan membuat satu cerita yang menarik dengan TikTok. Jadi berarti kita mengikuti tren. Tetapi sesungguhnya seperti itulah yang kita lakukan kalau kita melakukan penggerebekan. Dengan buat TikTok tapi jadi melucu, jadi menarik buat orang untuk melihatnya. Boleh di-playkan, Pak? Oke, itu untuk TikTok. Lanjut, ini live Instagram. Live Instagram yang kita lakukan juga sama. Tapi bagaimana War on Drug? Tinggal teman-teman di Instagram mulai diganti akun resmi TikTok dan Praktik Semua Putaran. Dan juga kalian harus follow akunnya Kepala BNN kita nih. Siapa Pak? Evaluasi Aksinya. Dan kita bisa mendukung itu. Kalau kemudian sama Kepala BNN kita bisa lebih aktif terkait dengan kegiatan-kegiatan Bapak. Kemarin Pak, ini boleh dibahas sedikit ya dengan Bapak. Ada tes klinis penangkapan kasus narkoba jaringan antara ya. Jadi untuk kali ini kami memang mengajak bukan cuma untuk Maluku Utara, tapi semua. Kemudian ini trailer film pendek yang kita buat sama. Ini film pendek yang kita buat dengan durasi kurang lebih 7 menit. Jadi 7 menit kita buat. Ini bintang-bintang filmnya adalah masyarakat. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa lihat ini cewek cantik itu asli orang Maluku Utara. Kalau mau kenalan bisa lewat saya. Khususnya cowok-cowok. Cowok-cowok pengen kenal dia lewat saya bisa. Boleh nggak di-playkan, Mbak? Bisa, coba. Inilah film pendek yang kita buat. Aku pilih sendiri namanya. Oke, saya coba itu sebelum di-post dulu bahwa ini aku pilih sendiri adalah disutradarai oleh saya sendiri. Kemudian pemain-pemainnya adalah masyarakat Maluku Utara. Dan perlu saya sampaikan ke mahasiswa-mahasiswi bahwa film ini sudah menasional, masuk ke 15 besar. Jadi kita dulu beradu dengan seluruh BNNP, BNNK dan orang-orang luar. Jadi kita masuk 15 besar. Kemudian yang disampaikan ini adalah bukan sekedar cuma 15 besar, tapi bagaimana masyarakat suka film itu, ya. Selain suka sama bintang filmnya, suka juga sama sutradaranya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat paham bahwa penyampaian tentang narkoba itu dilakukan dengan menggunakan satu cerita melalui trailer pendek. Ini yang terjadi. Supaya orang nggak wow gitu-gitu doang. Ini sekarang orang mau lihat, ya tariklah artisnya yang good looking, ceritanya yang menarik. Bahkan seluruh BNNP, BNNK juga ikut melakukan satu perlombaan dan mengirim datanya semua.
Jadi boleh teman-teman atau mahasiswa mahasiswa lihat bahwa apa yang kita konsep di sini. Jadi ini memang harus kita lakukan untuk kepentingan masyarakat supaya mereka tidak mendekati narkoba, bahkan menggunakan narkoba. Lanjut. Lanjut, Mbak Tiara. Nah ini pengungkapan kasus narkoba yang saya bilang jaringan terlapas Makassar Ternate. Boleh di play? Kita masuk ke lapas, kita gerebek, kita geledah di dalamnya, karena pelaku atau kontrolernya ada di dalam oknum napi lapas. Nah, saya waktu itu ikut turun langsung di sana, jadi saya geledah di dalamnya, dalam tempat mereka menyimpan barang-barang itu seperti apa. Jadi NY pakai baju yang, nah itu barang buktinya ada itu. Ini yang terjadi, kemudian kita coba rilis, dan kemudian kita membuat satu cerita itu seperti itu, supaya masyarakat tahu bahwa BNN melakukan satu kerja keras untuk memberantas narkoba. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pencegahan melalui pemberantasan penting juga, supaya tidak terlibat. Nah ironisnya saya bilang bahwa ternyata kontrolernya dari oknum napi itu sendiri, itu luar biasa. Makanya kita bekerja sama dengan pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan satu upaya sebagai bagaimana caranya media atau alat komunikasi tidak sampai di mereka, bahkan itu alat komunikasi dipakai untuk untuk mengendalikan satu kelompok napi di lapas antar provinsi, misalkan ada di Makassar, bahkan di Medan pun mereka kirim untuk ke Ternate. Jadi jaringan antar lapas adalah bagaimana para oknum napi di satu provinsi dengan provinsi lain berkoordinasi dengan mengendalikan. Kemudian barang itu dikirim melalui apakah itu melalui transportasi udara maupun melalui jasa pengiriman atau paket-paket jasa pengiriman. Lanjut. Demikian yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada webinar hari ini. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Akhirnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang akan buka untuk sesi tanya jawab pertama ya teman-teman. Untuk sesi pertama itu akan ada 5 pertanyaan. Mohon izin Bapak Roy. Kok panggilnya Bapak sih? Kok panggilnya Bang? Iya, maaf Bapak Bang ya. Oke, Bang Roy. Mohon maaf nih. Sebelumnya di sini ternyata ada dari orang Maluku Utara nih atas nama Halo Amalia ya? Hai. Hai. Salam kenal dari Bang Roy. Iya, saya di Tobelo Pak, bukan di Ternate. Ah iya, sama lah Maluku Utara juga. Iya, nggak masalah. Iya. Oke. Sudah Pak, cuma sekian aja. Terima kasih. Oh, kok cuma gitu doang? Saya kenal. Rindu. Tanya yang banyak. Terima kasih Kak Maria. Oke teman-teman, untuk pertanyaannya ada 5 pertanyaan pertama ya. Yang pertama, Fakir Ramadan. Silakan Fakir. Untuk pertanyaannya. komunikasi dalam menolak penawaran narkoba dari seseorang. Walaupun kita udah nolak enggak, pasti kan akan ada diikutin gitu, kita bakalan dipaksa terus buat
Terima kasih. Terima kasih Fatir untuk pertanyaan. Oh iya Bapak, ini pertanyaannya ditampung dulu aja sampai 5 pertanyaan. Boleh, boleh. Untuk yang kedua ada Yerobea. Selamat sore Bapak Roy dan Bu Nek. Bu, Pak, izin bertanya. Saya ingin tahu jenis-jenis dari bentuk-bentuk narkotika yang terbaru kan yang biasa itu kan ada dalam bentuk suntik, obat, dan yang apa sih yang paling itu yang utama tuh pokoknya Pak. Banyak dan jenis-jenis efek-efek dari narkotika tersebut Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk yang Maria. Kak Maria. Pak, kan saya mau bertanya, kan budaya timur kan beda ya sama di Jawa, karena di timur ini kebanyakannya pesta gitu loh, jadi nggak mungkin saat pesta itu kan biasanya kan maaf minum-minuman, jadi otomatis karena minuman itu mengandung zat adiktif kan mereka otomatis narkoba Pak. Kan itu mesti otomatis kan susah ya Pak untuk menanggulanginya itu. Terus gimana Pak caranya? Padahal budaya sendiri memang susah banget gitu loh Pak, dari melepaskan minuman cara seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Maria. Nextnya ada Nirma. Iya, halo, selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ini saya mau bertanya, kan Bapak seperti bahwa ada beberapa ibu di bawah umur, ada SD dan SMP, dan itu cara penanganannya itu gimana ya Pak? Terima kasih. Sorry, boleh diulang nggak? Tadi pertanyaannya apa ya? Yang keempat ya? Sorry. Iya Pak. Tadi pertanyaan tadi apa Mbak ya? Saya lupa. Kurang jelas di sini. Bahwa ada beberapa yang pecandu itu di bawah umur, ada SMP dan SD, dan itu bagaimana itu pencegahannya Pak kalau untuk anak di bawah umur? Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima ada Pak Budi. Silakan. Selamat siang, Bu Neng dan Kak Roy. Dari sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui kalau keluarga, teman, dan orang sekitar kita itu pemakai narkoba atau pengedar narkoba? Baik, Bapak, ini pertanyaannya sudah ada 5 pertanyaan. Silakan untuk dijawab Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Saya nggak akan sebutkan satu persatu namanya, tapi saya akan merangkum satu persatu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi sekarang, khususnya kita bicara tentang mahasiswa atau anak-anak gaul, ya, jadi kelompok atau komunitas tertentu, mereka itu memang agak sulit memang. Tapi saya mau katakan begini, nanti coba mudah-mudahan nanti kita bisa paham. Memang dilematis ketika kita punya teman, ya, satu kelompok, kemudian kelompoknya itu adalah kelompok yang notabene-nya adalah mereka-mereka yang dalam tanda kutip pemakai. Ada kalimat, oh kamu nggak gaul lah, kamu nggak lah, payah cuma dikit doang kok, lah kamu coba tes dulu deh. Kata-kata begitu kan luar biasa. Saya sangat paham, ya saya sangat paham. Tapi kondisinya memang begini, ada dua cara sebenarnya. Ya, kadang-kala saya mau bilang begini, Pak, Bapak caranya terlalu kasar gitu ya. Bapak terlalu menunjukkan bahwa kita enggak, tapi ada juga cara-cara pelan gitu ya. Saya mau hanya katakan begini, kalau Anda memang masuk dalam kelompok itu, menurut saya jauhin saja kelompok itu. Jangan berada di komunitas itu, apapun namanya. Ya. Apalagi Anda tahu, nggak mungkin Anda nggak tahu. Karena asal muasal kalau bicara tentang ganja saja, itu berarti asal muasalnya adalah mereka perokok. Ya.
Dari baunya pun kita sudah tahu. Jadi sebelum kita masuk satu kelompok atau komunitas tertentu, ganja saja kita tahu baunya ini udah nggak benar. Bau rokok dengan bau ganja berbeda. Oleh karena itu saya katakan bahwa Anda jangan berada dalam komunitas itu. Saya yakin dan percaya, mampu nggak Anda untuk melepaskan itu? Antara dua, bisa iya Anda mampu atau Anda terikut di dalamnya. Tapi yang saya mau katakan adalah di sini adalah apabila Anda memang bisa melakukan untuk mengajak mereka untuk tidak mendekati narkoba, itu alhamdulillah nggak masalah. Tapi ketika Anda tidak, Anda coba berkoordinasi atau dengan orang-orang lain, atau katakanlah dengan kami untuk melihat kondisi itu, ya, yang supaya kita akan proses, gitu ya. Nah, cara lainnya adalah untuk menolak, gampang saja, ya, gampang saja. Katakan saja tidak, sudah, sorry, ya saya nggak mau. Kalau ini cara berteman yang katakanlah untuk ada yang berteman baik, saya nggak mau ikut, itu saja. Dikejar sampai kapanpun enggak, kan itu kan bukan pacar kan, ya. Pacar aja kalau dia nolak kamu malu kan, pergi gitu. Apalagi ini, jangan deketin dia. Terus dengan hal misalkan kamu pura-pura aja bilang aku mau kemana, oh sorry, atau katakan kamu pegang, ternyata kamu bawa, kamu tidak pakai. Kalau itu barang berupa ekstasi, ya kamu pakai atau kamu bawa keluar dan kamu buang gitu. Dan kamu tidak masuk dalam kelompok itu. Dan kalau kamu punya jaringan dengan pihak-pihak penegak hukum atau pihak-pihak kita misalkan, Anda sampaikan saja. Ya, tapi saya yakin dan percaya Anda nggak akan bilang kok penegak hukum, pastilah. Mana ada yang berani bilang Pak itu ada, nggak akan gitu. Tapi Anda pilih mana? Biarkan teman-teman Anda langsung menjadi bandar ke depannya atau Anda memberikan informasi kepada kita. Di sini saya akan menjawab sekaligus yang lain. Prinsipnya gini, di BNN itu tidak semua mereka-mereka yang pengguna narkoba itu pasti diproses hukum kalau mereka mau sadar. Ya, sekaligus saya menjawab. Tadi misalkan ada anak sekolah yang terindikasi dia pakai narkoba. Orang tua atau kelompok siapapun menyampaikan kepada kita, sepanjang dia datang ke tempat kita akan merehab dia secara gratis. Tidak akan diproses hukum dia, sepanjang dia mau datang dengan sendiri oleh orang lain atau kelompok tertentu untuk ngajak datang kita untuk berusaha untuk bersembuh dari narkoba. Dalam beberapa kasus, misalkan Maluku Utara, ada anak sekolah yang kedapatan menggunakan ganja. Kita ada wadah namanya di BNN TAT, tim asesmen terpadu yang terdiri dari ada psikolog di sana, ada dinas kesehatan di sana, ada pihak kejaksaan di sana, ada pihak penyidik di sana, menyimpulkan kalau dia dalam klasifikasi ringan, ya, dan dia mau untuk disembuhkan, kita tidak akan proses dia sampai ke pengadilan. Namanya rehabilitasi. Tapi itu berbeda ketika dia ditangkap. Lain cerita ya, kalau mereka memang mau dengan sendirinya untuk sembuh, namanya direhab, tidak akan diproses. Tapi kalau mereka ditangkap, kebetulan ada jaminan, ya mau nggak mau diproses. Jadi salah satu putusannya adalah hasil putusan TAT itu yang menyatakan bahwa yang bersangkutan direhab, tetapi tidak melepaskan kasusnya dari pidananya. Sepanjang itu. Jadi kita berharap kalau teman-teman Anda tadi kena narkoba, sampaikan aja, ajak dia untuk minta sembuh. Kita datang ke tempat kita, tidak akan proses. Dan kita akan menjaga kerahasiaan itu. Itu dipastikan. Jadi sekaligus saya menjawab tadi ada pertanyaan tentang anak-anak sekolah dan sebagainya, anak di bawah umur. Prosesnya juga sama. Anak umur apakah kebal hukum? Tidak. Kita tetap menghormati undang-undang perlindungan anak. Cara perlakuannya adalah memang berbeda. Kalau anak-anak di bawah umur, mereka akan didampingi oleh misalkan orang tua, apakah dia lembaga-lembaga yang mendampingi anak. Bahkan penempatan posisi mereka pun akan dipapas. Ya, bukan sama dengan tempat-tempat lain. Tapi, kalau mereka sebagai pengguna, semakin bisa. Tapi kalau mereka memang benar-benar dalam jaringan, kita akan proses. Jadi itu saya menjawab dua pertanyaan. Satu tadi tentang bagaimana menolak, satu lagi tentang anak SMP. Bagaimana penanganannya. Terus bagaimana mengidentifikasi kalau mereka terindikasi narkoba. Jujur saja Bapak Ibu atau anak-anak mahasiswa atau adik mahasiswi, cara melihat orang menggunakan narkoba itu macam-macam. Contoh misalkan begini. Kalau orang ganja menggunakan ganja dengan menggunakan sabu-sabu,
menggunakan lagi dengan barang-barang lain di luar daripada sabu-sabu stasi, itu berbeda. Indikasi-indikasi yang kita bisa lihat. Ya. Yang paling penting adalah kita mencegah. Contoh misalkan sabu-sabu. Sabu-sabu kita harus tahu alat yang digunakan adalah bom. Ya. Kalau di rumah kita lihat ada namanya alat seperti laboratorium, ya, jadi kayak wadahnya itu kayak tabung itu adalah namanya bom. Ciri-ciri fisik orang yang menggunakan sabu-sabu adalah mereka keringetan, ya, perubahan perilaku, otomatis itu pasti. Jadi cara memperhatikannya adalah mereka menggunakan sabu-sabu adalah mereka yang punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak normal, itu ada indikasi. Karena sesungguhnya orang yang menggunakan sabu-sabu, ya, yang dilihat adalah aktivitas mereka. Ya, mulai sama juga, mulai berhalusinasi dia mungkin, ketawa-ketawa sendiri mungkin mudah-mudahan teman-teman yang masih seorang gak ada yang pemakai ganja. Jadi kalau saya ngomong gini, Pak, Bapak kayak pakai ya, kayak pernah tahu, bukan. Saya pernah cerita bahwa yang paling kelihatan nadi-nadi ini. Sampai kalau teman-teman mau lihat, ya, kalau uratnya sudah sering dipakai di sini, habis di sini, bahkan sampai di sini, ya, yang ada di lehernya pun kelihatan. Itu bisa kelihatan kok. Ciri-cirinya kelihatan. Kita bisa mengidentifikasi mereka itu. Jadi itulah cara mereka menggunakan dengan ciri fisik yang kita bisa sampaikan. Kemudian, Pak, bagaimana dengan pesta minuman yang notabene-nya adalah tradisi atau budaya di satu wilayah? Memang ini dilematis juga, gitu ya. Yang paling penting adalah, saya sudah bilang bahwa pekerjaan itu bukan pekerjaan BNN. Bagaimana stakeholder, bagaimana instansi terkait, apakah itu pemerintah daerah mau benar-benar melihat kondisi itu. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh. Proses untuk mendapatkan minuman keras itu adalah diatur dalam undang-undang, boleh dong. Perda namanya. Mau nggak pemerintah mengatur dalam perdanya? Ya, kalau mereka menganggap itu tradisi, boleh saja tradisi, gitu ya. Tetapi diatur dalam peraturan daerah. Manakah, kapankah digunakan dan sebagainya. Termasuk minumannya. Minuman mana yang boleh beredar, mana minuman yang tidak boleh beredar. Contoh misalkan ada di beberapa daerah, bahkan minuman bir aja, Mak, saya ngomong bir di sini, itu tidak boleh. Ya, apalagi kita bilang obat minuman cap tikus dan sebagainya. Peraturan daerah yang mengatur itu, termasuk juga kesigapan dari aparat-aparat pemerintah daerah, apakah Satpol PP untuk melakukan satu kegiatan, ya, penertiban terhadap mereka-mereka yang di tempat-tempat seperti itu yang dilakukan. Jadi ini bukan tanggung jawab BNN atau tanggung jawab daripada penegak hukum, tapi bagaimana semua pihak bisa sama-sama melakukan itu untuk sama-sama kita meminimalisir terkait dengan apa-apa yang menjadi budaya yang sering berlaku di masing-masing wilayah. Jadi mungkin itu kira-kira yang saya mencoba ingin sampaikan. Ada 5 pertanyaan tadi, mudah-mudahan terjawab semua. Kalau kurang berkenan atau kurang puas, nanti coba bisa nanti langsung chat saya atau mungkin melalui Instagram di DM. Silakan. Itu saudari moderator, silakan saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Pak. Untuk sesi yang kedua ada 5 pertanyaan lagi. Silakan Pak Dwi Kurniawan. Terima kasih ya. Selamat siang, selamat sore, selamat sore, Bapak. Ingin bertanya, jadi kan tadi juga dipaparkan bahwa terkait remaja atau generasi muda juga menjadi sasaran dari pengedar narkoba ya Pak. Terus kenapa para pengedar itu menjadikan remaja atau generasi muda itu menjadi sasaran utama mereka? Terus untuk pertanyaan kedua itu, bagaimana etika atau strategi komunikasi untuk penyembuhan bagi pengguna narkoba, ya, pengguna narkotika itu sendiri yang umumnya juga sudah kecanduan dengan narkoba, dan apakah semua pengguna tersebut diperlukan rehabilitas Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Silvi. Selamat sore Ibu Neng, selamat sore Bapak Roy. Saya Silvi ingin bertanya mengenai bagaimana jika anak kecil yang masih SD, bahkan ya SD, yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba dititipkan
sebuah narkoba dan diminta untuk mengantarkan narkoba tersebut ke tujuannya gitu. Lalu apakah ada sanksi untuk anak tersebut? Apakah sanksi tersebut diberikan kepada anak tersebut atau orang tuanya? Atau bahkan bukan sanksi melainkan sosialisasi kepada anak tersebut? Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Rosa. Rosa on cam dulu ya. Cak. Ya Bu, gitu kan mantap Cak. Ya, selamat sore buat Pak Pertaroy dan Bu Neng. Ini pertanyaan saya, bagaimana menanggulangi jika kita menemukan anak berupa rumah atau rumah, berarti kita melaporkan atau menyerahkan ke tempat berwajib atau kita buang ke sampah atau got agar kita tidak dijadikan saksi pada kejadian itu, jadi saksi di kejadian itu. Terima kasih ya Kak. Selanjutnya ada Tiara. Selamat sore Moderator, selamat sore dunia, selamat sore menuju Bapak, menuju Pak. Ibunya mana, Mak? Ini Bu, ada Bu. Dia Pak yang Tiara Sukma Bu. Saya mau bertanya Pak, apakah salah satu seseorang yang sudah terkontaminasi sama narkotika, pengaruh utamanya itu masalah psikologis? Nah, bagaimana strategi BNN dalam menangani psikis seseorang yang memakai narkotika tersebut? Terima kasih Pak. Terima kasih Ara. Yang terakhir ada Apriliana. Pemaparan yang antara dengan bahwa izin bertanya sejauh ini apa saja hambatan atau kendala yang ditemui BNN dalam pemberantasan narkoba. Terus kemudian yang kalau pertanyaan kedua itu gimana sih Bapak cara kalau misalkan ada transaksi narkoba. Nah, kalau cara buat mendeteksinya terus kemudian tuh tahu-tahu yang dalam transaksi itu ditangkap gitu Pak. Caranya itu gimana? Apa katanya? Caranya mau nangkep ada transaksi itu gimana caranya kok tahu ada transaksi? Silakan untuk menjawab Bapak. Belagu juga ya bagus. Dia membantu ya. Ya, membantu. Yang tahu sih gimana sih. Kita tahu gitu, ditangkap. Kan biasanya orang masyarakat. Giliran saya jawab nih, moderator. Iya Bapak, sudah 5 pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih untuk 5 penanya. Kenapa sih kelompok remaja atau sasaran utama yang jadi pengguna narkotika? Saya mau katakan begini, gak cuma remaja, tapi anak-anak juga sama, atau mungkin mereka-mereka yang dalam kategori polos, katakanlah begitu ya. Karena dari tingkat labilitas namanya, tingkat labilitas, tingkat mereka apa ya istilah saya bilang itu, secara mental mereka itu kan masih dalam proses untuk mencari jati dirinya, ya gitu ya. Chance itulah yang dipakai oleh para bandar untuk melancarkan satu aksi mereka. Saya hanya katakan begini, sesungguhnya kalau kita bicara orang yang mau coba-coba, itu pasti arahnya adalah mereka-mereka yang dalam tadi klasifikasi anak, kemudian remaja, bahkan remaja menuju dewasa. Tapi sasaran lain juga sama, nggak tidak menutup kemungkinan juga sasaran lain juga mereka-mereka yang bukan remaja pun sebagai sasaran mereka. Dengan alasan apa? Dari beberapa kasus yang kita lihat, nggak usah jauh-jauh, di Jakarta atau di beberapa tempat, mereka bilang reasonnya adalah karena tekanan ekonomi, kemudian karena jobless, karena dan sebagainya, itulah macam-macam. Tapi ujung-ujungnya adalah mental mereka lah yang belum bisa dijadikan satu acuan
sehingga para bandar narkoba itu adalah masuk ke wilayah mereka. Jadi kalau anak-anak mungkin karena mereka satu sisi mereka coba-coba, remaja juga sama. Kenapa masuk ke sana? Karena mereka satu sisi saya bilang mereka tidak punya satu pegangan hidup, kayak gitu ya, belum punya jati diri, masih tingkat liabilitas sangat tinggi, sehingga itu masuk ke sana. Beberapa orang yang dewasa, bahkan orang tua juga, kalau kita mau jujur, di kalangan semua umur sekarang, cuma tinggal lihat berapa banyak persentasenya, itu yang kita bisa. Tapi yang sekarang kalau mahasiswa atau anak remaja itu memang banyak, karena mereka adalah sebagai tempat peredaran narkoba yang dijadikan antara oleh mereka karena dari sisi itu. Tekanan-tekanan di kuliah juga sama. Ya kalau kita bicara kampus, kenapa sasaran? Iya juga. Bagaimana tekanan kuliah dengan nilai dan sebagainya. Anak sekolah juga sama. Apakah ada namanya broken home dan sebagainya. Jadi sekali lagi adalah secara mental, itulah yang menjadi sasaran mereka karena kondisi mereka memang benar-benar sebagai sasaran oleh pihak mereka dengan mental yang masih labil. Kemudian, bagaimana dengan penggunaan narkotika untuk menterapinya? Apakah selalu dengan rehabilitasi? Cuma itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang benar-benar bisa dijadikan satu acuan atau pedoman. Hanya kalau kita mau sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa kalian yang di sini, ada beberapa kategori yang sudah diakomodir atau sudah dilaksanakan oleh BNN dengan mereka yang berklasifikasi ringan, sedang dan berat. Contoh misalkan begini, mereka yang dalam klasifikasi ringan atau sedang itu bisa dilakukan perawat jalan. Rehabilitasi yang dimaksud oleh BNN di sini adalah mereka punya tim. Ada psikolog yang ada di BNN dipakai, ada juga dinas kesehatan. Bahkan kalau dia misalkan ada di rumah sakit juga sama. Mereka ada tim yang bisa melihat kondisi orang ini. Contoh misalkan gak usah jauh-jauh, ketika mereka datang untuk minta sembuh, ya. Jadi rehabilitasi bukan sesuatu hal yang gimana gitu, karena hanya rehabilitasi atau balai rehabilitasi yang dalam kategori berat saja mereka ditempatkan di sana. Tadi saya bilang mereka sudah edik banget, pemakai yang luas berat itu ditaruh di balai rehab. Tetapi di sana mereka memang benar-benar diperlakukan seperti orang sakit, gitu ya. Contoh saja ingin saya bocorkan di sini kepada teman-teman di mahasiswa. Pak, bagaimana kalau mereka yang edik ditaruh di balai rehab? Kan mereka ediknya narkoba. Nah, di balai rehab ada pengganti obat. Ya, contoh misalkan gini, kalau dia edik sabu, edik misalkan narkotika jenis ini dan sebagainya, kan pasti mereka pengennya kan narkotika itu. Tapi adalah satu, mereka harus mengkonsumsi obat pengganti yang diizinkan dalam undang-undang oleh rehab, itu dilakukan oleh mereka. Mereka itu kapasitas dari dos dari obat itu memang diberikan kepada mereka supaya mereka sembuh. Ya, jadi bukan seluruhnya harus di balai rehab, tapi kita pun BNN bisa melakukan rehab kepada mereka. Dengan kategori tadi saya bilang ada klasifikasinya, ringan atau sedang. Sehingga ada bisa rawat jalan dan sebagainya. Itulah kira-kira yang kita lakukan kepada mereka, selain dinas kesehatan juga berpartisipasi atau berkontribusi untuk melakukan itu. Kemudian bagaimana kalau supaya tidak dijadikan saksi terkait dengan, jadi gini, contoh kecil saja, kalau kita tahu bahwa ada orang pakai narkoba, gitu ya, itu contoh kecil saja. Kita sampaikan kepada pihak BNN atau pihak penegak hukum untuk itu, pasti kita akan rahasiakan. Ya, apalagi, ya, Anda kedapatan misalkan mendapatkan barang itu, terus Anda lapor ke kita akan lindungi Anda. Percayalah, itu pasti kita lakukan. Kalau Anda buang, berarti Anda sebagai orang yang tidak taat hukum, tidak sebagai warga negara yang baik. Jadi saya pastikan penyidik atau siapapun itu akan melindungi Anda karena Anda punya etikat baik untuk itu. Ya. Kalaupun Anda akan ada saksi dalam aturan-aturan undang-undang atau hukum, itu ada saksi yang ditutupi, tidak perlu akan diekspos, tidak masuk sampai ke persidangan. Jadi kalau kita boleh sampaikan kepada sini, informan itu akan dirahasiakan, tidak akan dibuka di publik, tidak akan masuk ke dalam persidangan. Apalagi ada saksi yang menguntungkan untuk kepentingan penyidikan atau kepentingan daripada pemberantasan narkoba. Pasti akan dilindungi dan tidak kita akan masukkan dalam BAP. Itu pasti. Kemudian, bagaimana mereka yang terkontaminasi terhadap mereka yang melakukan narkoba secara psikologi?
Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam tim rehab itu ada psikolog juga yang kita libatkan untuk itu. Bahkan di rehab itu ada pihak-pihak atau kita punya dua seksi. Ketika mereka ada namanya seksi rehabilitasi dan pasca rehab. Jadi kalau untuk pasca rehab adalah mereka-mereka yang secara kebetulan mereka melanggar hukum gitu ya. Melanggar hukum kemudian putusannya rehab. Ketika dia kembali ke masyarakat itu namanya pasca rehab. Itu akan dimonitor oleh kita. Jadi lakukan semacam asistensi kepada mereka atau intervensi kepada mereka untuk melihat progres mereka, apakah setelah mereka menjalani hukuman, kemudian setelah itu apakah mereka melakukan atau tidak. Jadi itu yang kita ada di sesi kita pasca rehab namanya. Bagaimana dengan anak kecil yang dititipkan narkoba? Apakah mereka diberikan sanksi dan sebagainya? Penyidik atau penegak hukum atau BNN provinsi atau BNN Kalteng melihat kalau ada anak-anak yang dititipkan narkoba pasti mulai dari proses katakan dulu diperiksa dan diteliti dulu. Jadi nggak serta-merta ketika mereka tidak tahu apa-apa gitu ya, tidak tahu apa-apa tentang narkoba tiba-tiba mereka titip. Contoh misalkan begini, Dek, kamu saya titipkannya kasihkan ke orang lain dong. Dia kan nggak tahu nih barang. Oleh karena itu cara yang dilakukan oleh pihak kita adalah melihat apakah adik ini memang tidak tahu atau tidak. Caranya macam-macam. Ya, termasuk juga analisa kita jaringan ada nggak dia. Kalau memang benar-benar berdasarkan analisa kita dan pembelaan kita benar dia tidak terlibat, pasti kita lepaskan. Bahkan kewajiban kita adalah harus menyelidiki dari mana asal obat ini, asal barangnya dari mana, sehingga kita akan ungkap. Dan pasti, tapi kalau dia selama ini banyak pihak-pihak yang mengatakan bahwa menggunakan anak kecil dan sebagainya. Sekali lagi lihat modusnya, lihat kasusnya, kasuistis. Jadi itu tidak semua kasus itu harus kita samaratakan. Tergantung bagaimana penyelidikan dan penyidikan oleh pihak BNN untuk melihat kasus itu. Dan kemudian terkait juga dengan apa ya? Hambatan dalam pemberantasan narkoba. Sekali lagi gini. Kita nggak bisa bekerja sendiri loh. Ya. Jadi berapa sih jumlah BNNP Kalteng personilnya? Berapa sih jumlah personil BNN? Berapa sih jumlah penyidik narkotika? Nggak bisa, gitu ya. Ada Impres nomor 2 tahun 2022 di mana melibatkan semua stakeholder, semua kementerian dan lainnya. Jadi hambatannya adalah ketika itu sudah ada aturan tetapi tidak dilaksanakan, itulah menjadi hambatan. Ya. Tapi sepanjang semua pihak sepakat, ya, jadi kalau ditanya kenapa sih Republik Indonesia masih banyak narkoba? Karena tidak semua benar-benar sungguh-sungguh terlibat untuk memberantas narkoba, itu saja. Ya, termasuk masyarakat, tidak ada kesadaran diri dan sebagainya, masa bodoh dan sebagainya, itulah ciri-cirinya. Oleh karena itu hambatannya cuma itu. Sepanjang memang ada pihak atau bekerja sama, ada semua pihak mendukung, saya pikir pemberantasan narkoba tidak akan ada hambatan. Barangkali itu ya, adik-adik mahasiswa yang ini dari 5 pertanyaan sudah saya jawab. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Bang Rai. Hampir kesempatan saya ngomong Bapak. Nggak apa-apa. Bang Rai, untuk sesi yang terakhir nih, ada 10 pertanyaan. Apakah boleh atau 5 aja? SMS 10 pertanyaan boleh. T3. Boleh. Oke, terima kasih Bapak. Untuk yang pertama ada Desi. Singkat-singkat saja langsung ya. Oke. Selanjutnya ada Nona. Baik. Benar ya, bentar ya. Benar. Saya catat.
Nabila. Selamat siang untuk Roy dan Beneng. Sayang. Saya ingin bertanya, di masa pandemi seperti ini kita kan jarang keluar rumah karena adanya PPKM darurat. Tapi kenapa tingkatan politika di Indonesia itu tinggi ya, Bang? Tambah tinggi. Kasih. Di saat pandemi kenapa tambah tinggi peredaran? PPKM di seluruh Indonesia, tapi kenapa peredaran tinggi? Ya, yang keempat. Selamat siang Bu Neng, selamat siang Bang Roy, dan selamat siang untuk teman-teman sekalian. Mohon izin ingin bertanya kepada Bang Roy, gimana caranya kita menyampaikan ke anak-anak atau ke adik-adik kita bahwa rokok atau narkoba itu perilaku yang tidak baik, karena kebanyakan dari kita hanya melarang tanpa memberi alasan atau penjelasan. Sebagai contoh kayak orang tua kita ngasih larangan kalau misalkan itu tidak baik, selain dari alasan agama, alasannya karena orang tua tidak menjelaskan. Apa kita harus memberi penjelasan seperti penjelasan kita sesama umur kita, atau seperti apa yang harus kita jelaskan ke mereka? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Darmala Putri. Selanjutnya ada Darmala Putri, ada? Kalau nggak ada, di next saja Gio Fahel. Ya, 7. Oh, ada. Semuanya cepat ya. Suaranya gede dong, Dek. Sikat. Suaranya gede, Dek. Maksudnya disabilitas ya? Nggak jelas. Dan Gio Fahel. Ya, selamat siang ini, selamat siang Bang Roy. Saya mau bertanya, Bang, kalau misalkan ada film BNN yang menangkap orang langgar itu dan dia melakukan itu sampai berpuluh-puluh lebih lah. Nah, saya ingin bertanya, barang bukti tersebut oleh film BNN diapakan? Selanjutnya ada Tegar. Makasih moderator. Siang Pak izin bertanya. Sekitar tahun 2018 kalau ada kasus ibu punya anak, orang ibu punya anak berumur 16 tahun yang mengidap penyakit otak Pak. Nah itu tuh sempat dibawa ke Australia diterapi selama 1 bulan, berhasil dengan daya. Terus pas dia balik ke Indonesia nggak bisa lagi tuh Pak buat lanjutin terapinya karena perihal masalah legalitas lah di Indonesia. Nah, gimana menurut Abang tentang permasalahan itu? Apakah kira-kira nanti ke depannya ganja itu bisa ya untuk masalah kesehatan jadi legal lagi, atau gimana yang menurut Bapak yang baiknya? Tapi saya bukan aktivis legalitas ganja di Indonesia, disclaimer aja. Oke Pak, sekian. Terima kasih. Selanjutnya ada Ale. Ya, saya izin bertanya Pak dengan moderator atas waktunya. Nah, itu Pak, tadi saya bertanya kalau misalnya kita lagi nongkrong itu Pak, ternyata di kamar kita memakai atas nongkrong itu disimpan oleh saya sendiri. Nah, itu kita nanti gimana Pak? Sebagai saya sendiri itu jadi saksi doang atau proses terus bagaimana Pak? Baik, itu saja.
Apa siapa? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oh, bisa ya? Baik, terima kasih buat para penanya. Mudah-mudahan menanya itu karena tidak dipantau sama Mbak Neng aja nih. Jadi diwajibkan bertanya supaya dapat nilai. Saya berharap tadinya teman-teman itu memang karena keingintahuan dan benar-benar pengen mendapatkan informasi itu. Saya akan menjawab ada 2 pertanyaan atau 2 penanya yang hampir sama dulu terkait dengan masalah ganja. Kenapa sih Pak kena ganja nggak dilegalkan saja di Indonesia gitu ya? Perlu saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa yang ada di sini bahwa sesungguhnya kalau kita mau bicara tentang ganja gitu ya, yang ada di Indonesia, ya itu ada beberapa kelompok tanaman, apakah itu batang, daun dan sebagainya, ya, yang kita samakan namanya kanabis. Beberapa pihak atau komunitas ilegalitas ganja yang menamakan apalah komunitas ganja yang mau dilegalkan itu termasuk di beberapa negara yang sudah menjadikan ganja itu tidak lagi dalam golongan 1 tapi dipakai sebagai untuk medis. Ini sampai saat ini Indonesia masih taat dengan aturan yang ada. Jadi tentunya kalau kita bicara hukum gitu ya, legalitas hukum di Indonesia, sepanjang Indonesia masih mengatakan bahwa ganja adalah barang narkotika, berarti kita taat akan hukum itu. Tapi bila ada beberapa penelitian yang tadi dikatakan bahwa apakah orang ini bisa diterapi dengan menggunakan dan sebagainya, proses itu sampai saat ini belum di Indonesia. Ya, saya tidak mau bicara saklek di sini bahwa, tapi saya hanya katakan kalau memang ada penelitian yang menyatakan bahwa ganja tersebut bisa dipakai untuk pengobatan, Indonesia sudah menyampaikan itu atau mungkin sudah mendeklarasikan itu, tapi sampai saat ini belum. Berarti kita masih taat, masih tetap berlindung atau bisa patuh terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kalau kita mau bicara di beberapa negara, ada yang sudah mengatakan masuk dalam golongan 2 atau golongan 3 nantinya atau golongan 2 saja. Berarti itu berlaku di beberapa negara, tapi Indonesia masih patuh terhadap itu. Jadi kalau ditanya alasannya apa? Karena kita masih menjunjung tinggi terhadap aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian belum ada yang mengatakan demikian, gitu ya. Sehingga ketika sekarang kita akan gencar-gencar bagaimana membahas narkotika, termasuk ganja, ada di beberapa provinsi dan sebagainya, itu ada karena aturan yang berlaku. Tetapi kalau memang aturannya tidak ada atau aturannya sudah berubah, berarti kita juga taat akan aturan itu. Jadi sampai saat ini BNN masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jadi kalau rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa melihat ada di beberapa daerah juga sebelum kemarin ada beberapa negara yang melegalkan ganja itu, di Belanda pun sama. Sebelum dilegalkan, mereka juga membuat kelompok-kelompok tertentu atau daerah-daerah tertentu yang membolehkan ganja, tapi dengan kadar yang sendiri. Tapi bisa dipastikan bahwa tradisi negara kita belum sampai ke sana. Ya. Negara kita masih tetap itu. Sehingga sampai saat ini saya mau katakan kepada adik sekalian bahwa kita belum bisa melegalkan ganja sebagai alasan untuk medis atau untuk rehab. Tetapi kita pastikan bahwa ganja masuk dalam golongan 1 yang kita harus tegakkan kasusnya. Bila perlu kita akan berikan sanksi, apakah itu penanam, apakah penggunanya. Itu jawaban saya untuk terkait dengan ganja. Yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi terhadap makanan yang ada dicampur dan sebagainya. Ini kan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku terhadap memasukkan barang. Kalau masuknya barang dari luar ke Indonesia, itu kan ada macam-macam, ada sendal dan sebagainya. Yang kelihatan mata kita misalkan dicampur makanan dan sebagainya itu memang agak sulit memang.
Memang agak sulit. Tapi kalau dulu waktu zaman house music gitu ya, house music paling gampangnya saja adalah kalau ketika kita dimasukkan minuman jenis inek aja itu ke dalam itu kelihatan. Rasanya juga berbeda. Tapi kalau dimakan, pasti setelah dimakan baru ketahuan. Yang paling penting adalah ketika kita tahu lidah kita sudah nggak enak, ya sudah nggak enak, ganjal terhadap makanan yang biasa kita makan, pasti kita akan resistensi terhadap makanan itu, pasti mual atau luar dan sebagainya. Oleh karena itu segera melapor, paling tidak ke dinas kesehatan. Nah gampangnya saja ketika kita sudah mencicip, kan ini lidah kan ada untuk asin, ada manis dan sebagainya. Kita lihat, ini berbeda. Ini berbeda, pasti kita akan lakukan antisipasi. Kita tolak, nah, itu gampangnya saja. Jadi itu untuk menjawab terkait dengan makanan atau minuman atau apapun itu. Yang penting adalah Anda tahu bahwa minuman A adalah rasanya begini, tiba-tiba berbeda, Anda tolak saja. Kalau perlu laporkan, pasti kita akan lindungi Anda. Kemudian strategi komunikasi yang supaya tidak salah satunya saya sampaikan begini, inilah strategi komunikasi kita kepada teman-teman mahasiswa webinar ini, menyampaikan, tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita bekerja itu update, mengikuti perkembangan zaman, begitu mengikuti media sosial, kemudian kita face to face juga. Bahkan kita yang mencoba kalau strategi kita misalkan memberikan informasi sosialisasi kepada beberapa orang di dalam satu tempat, kita pakai metode multi level marketing. Jadi sampai di sana mereka akan sebarkan kemana-mana, gitu ya. Itu yang kita lakukan kepada mereka. Jadi tidak sampai cukup di situ, mereka berkewajiban untuk melakukan itu kepada beberapa lain. Di wilayah Maluku Utara kita mengkampen atau mengkampanyekan adalah bagaimana suatu kampus mendeklarasikan bahwa mereka tidak menggunakan narkoba, bahwa mereka bebas dari narkoba. Itu kita minta deklarasi. Caranya adalah rektor harus berperan di sana. Ada semacam kelompok-kelompok senat atau apapun itu, dan kita jadikan mereka sebagai tempat konsultan oleh mereka itu sendiri, sehingga ketika mereka ada teman-teman atau apa yang kena narkoba, mereka ada namanya tempat khusus untuk menyampaikan atau semacam biro konsultasi dan sebagainya. Itu akan dibentuk oleh mereka tergantung kampusnya. Etikatnya seperti apa. Kemudian bagaimana dengan disabilitas? Prinsipnya sama, tidak memandang apapun itu. Disabilitas juga kalau mereka melakukan narkoba atau apapun itu, kita akan proses. Kemudian sanksi yang melihat. Jadi kalau bicara saksi, di dalam aturan KUHP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi itu kan ada yang melihat, mendengar, mengetahui dan sebagainya. Ya sepanjang itu untuk kepentingan penyidikan, kita pastikan saksi-saksi itu adalah akan kita jadikan satu berkas, kemudian kita akan masukkan ke persidangan. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa saksi yang itu pun kita klasifikasikan sepanjang itu untuk kita lindungi, kita akan lindungi. Tetapi apabila mereka saksi yang perlu harus diproses, tadi sudah saya sampaikan melihat, mengetahui, dan mendengar dan sebagainya, itu kita kira-kira termasuk saksi-saksi kunci atau saksi mahkota. Nanti akan ada di sana dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian bagaimana strategi supaya orang tidak mau merokok selain memang menggunakan agama sebagai landasannya? Ya jadi ini memang metode gitu ya, strategi untuk itu memang nggak ada yang baku gitu ya, pasti dinamis. Kita bilang, kalau anak-anak dulu kan bilang, Pak jangan bicara kalau jangan ini, kan biasa begitu. Kalau anak-anak gitu ya, contoh misalnya gini, kamu jangan merokok, jangan begini. Paling gampangnya saja, kalau saya mau pakai metode begini, merokok itu kita mau berhenti, pengen berhenti, tergantung niat. Ya, sepanjang orang itu masih asik gitu ya, masih enak dengan pergaulan dan sebagainya, dia pasti akan terus. Cara melarangnya apa? Biasanya gitu ya, biasanya orang-orang seperti itu adalah dilakukan dengan apabila dia sakit. Contoh nggak usah jauh-jauh, kita sekarang pandemi corona, yang paling banyak diserang adalah paru-paru. Ya, kefatalannya juga kelihatan. Saya katakan demikian karena ada korban dari keluarga saya yang perokok berat. Begitu dia kena corona gitu ya, kena COVID ini lebih fatal, sesaknya lebih parah. Saturasinya di bawah 20. Jadi biasanya mereka akan tobat, mereka akan kapok, mereka akan tidak melakukan. Kenapa? Setelah menimpa dirinya sendiri. Jadi saya berharap begini, kalau kita bicara strategi yang utama apa, tidak ada. Tapi kalau kita mau, oke,
Kalau kita mau cari satu metode yang pas untuk bagaimana cara tidak merokok adalah kalau kita mau tahu bagaimana cara supaya tidak merokok, tadi saya sudah sampaikan, kalau kita kena corona, biasanya mereka berakibat ketika sekarang. Paru-paru yang diantem, adik saya atau keluarga saya ada yang kena corona, kefatalannya luar biasa. Sesaknya saturasi di bawah 20. Akhirnya sekarang dia bertobat. Pada waktu itu, ketika saya bilang, kamu jangan merokok lah, nanti paru-paru begini dan sebagainya. Dia bilang, oh iya. Tapi semakin lama, kata saya bilang tadi, bahwa ini kan jatuh dikit gitu ya. Tetapi ketika ada musibah terhadap diri dia, baru sekarang dia kapok. Oleh karena itu sarannya adalah timbulkan niat dari orang itu untuk tidak merokok sebelum nanti dia menerima musibah atau menerima kefatalan akibat dia banyak merokok. Itu aja kuncinya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan dari 10 pertanyaan. Pandemi tambah tinggi Pak. Pandemi kok tambah tinggi. Kenapa di pandemi tambah tinggi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa inilah chance kesempatan yang dilakukan oleh pelaku. Ya. Orang di satu sisi konsentrasi dengan pandemi dan sebagainya. Jangan bilang si pelaku beredar nih. Salah satu contoh misalnya gini, orang kalau pandemi kan malas keluar, cenderung ada di rumah. Di rumah berarti apa sih yang dilakukan oleh mereka? Misalkan di rumah nggak ada, nothing. Ya kan, nothing yang mau dilakukan oleh mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mencari kegiatan-kegiatan lain. Inilah peluang. Kalau kita bicara pakai sabu, nggak ada orang pakai sabu di luar. Pasti di ruang tertutup atau di dalam satu tempat-tempat yang tidak boleh orang lain tahu. Sehingga mereka lakukan itu. Bandar mengetahui peluang itu, gitu ya. Khusus sabu-sabu. Sehingga mereka lakukan itu kepada mereka. Jadi terhadap beberapa kasus juga sama dengan narkotika lain juga sama. Mereka memang pakai putau dan sebagainya sama. Sehingga mereka melakukan atau sasaran mereka adalah pada saat pandemi corona bukan jadi satu alasan bahwa kasus narkoba akan turun, justru makin meningkat karena memang kondisi itu yang dimanfaatkan oleh para bandar atau para pelaku kejahatan di bidang narkotika. Itu yang ingin saya jawab terkait dengan masalah itu. Mungkin saya pikir itu ya. Mungkin saya pikir itu tadi agak ada gangguan di sini. Mohon maaf. Barangkali mudah-mudahan terdengar. Sudah jelas suaranya. Ya. Ini bagus. Lalu terakhir dari saya mau nanya, bagaimana sih Bapak bisa berteman dengan Bu Neng? Berkenan dengan Ineng. Alasannya moderator ini dia ini pengen mau dekat sama saya, gak enak sama Bu Neng atau gimana sih? Sama kayak Malut ya. Rasain lo, tembak balik. Hilang bang, suaranya bang. Suaranya hilang. Moderator bertanya itu alasannya apa? Apa karena bertanya itu alasannya apa? Karena mau dekat sama saya yang enak sama dosen atau memang tulus pengen nanya sesuatu tentang itu? Dengar ya suara saya, dengar ya? Udah. Dengar Pak. Jadi jawab dong. Jawab dong. Hilang. Kamu pengen kenal sama saya, nggak enak sama Mbak Neng atau memang gimana? Benar ya Pak, Bang. Gak enak sama Bu Neng nanti Ya. Lihat IG. Kamu DM saya aja ya, nanti saya kita ngobrol berdua ya. Siap. Oh, siap Bang. Oke. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, Bang Roy, terima kasih. Bang Roy, sebelumnya kita mau sesi foto dulu nih. Boleh. Angkat yuk. Itu juga kebanyakan. Kelihatan Siapa yang mau dokumentasiin? dua cari. Bantuannya Kak
Dan slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Mudah-mudahan